Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah rahimakumullah. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Masalah sholat bukan semata terletak pada kondisi fisik, tetapi jauh dari itu adalah masalah iman. Oleh karena itu, mereka yang berani meninggalkan sholat sudah bisa dipastikan mereka tidak takut dengan kerugian yang akan mereka terima. Padahal kerugian meninggalkan sholat sangatlah menyengsarakan dunia akhirat, karena meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi mereka yang mau melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, ada 11 keutamaan melaksanakan sholat. Yang pertama adalah pahala melangkahkan kaki ke masjid. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ya bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum. Wahai bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah kalian akan dicatat. Hadis ini berkenaan dengan keinginan Bani Salimah untuk pindah ke dekat masjid, karena daerah di sekitar masjid kosong. Keinginan itu terdengar oleh Rasulullah, kemudian beliau bersabda sebagaimana hadis tersebut di atas. Yang kedua adalah pahala menunggu waktu salat. Sebelum sholat sudah menunggu waktu. Disebutkan orang yang menunggu sholat di masjid diberi pahala seperti sedang sholat. Yang ketiga adalah mendapat naungan saat kiamat. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, doa malaikat ketika di saf terdepan. Siapa yang datang duluan, dia akan ada pada saf terdepan. Lau ya'lamun nasu ma fin nida was saffil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik adzan dan shaf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Ini saking hebatnya shaf awal. Yang kelima, subuh memiliki keistimewaan, yaitu 119 pahala. Isya, yang keenam, sholat isya mendapatkan pahala 59 pahala. Yang ketujuh, pahala ketika sakit. Orang yang berniat untuk ke masjid tapi ketika itu dia sakit. Ketika kita sedang sakit dan tidak bisa ke masjid setiap hari, pada saat kita tidak ke masjid dan sholat di rumah, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti sholat di masjid, karena setiap hari selalu ke masjid. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Rasulullah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjemaah selama 40 hari
dan selalu mendapatkan takbir pertama, maka dia akan terbebas dari dua perkara, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari nifak, penyakit munafik. Yang kesembilan, salat berjamaah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?" Para sahabat menjawab, "Ya, tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Isbaghul wudu'i alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus sholati ba'da sholah fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribat." Yang artinya menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjemaah, dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Yang ke-10, mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Karena seringnya berjemaah jadi salah satu sebab untuk melatih disiplin. Bagaimana kita harus tepat waktu saat sholat, mengikuti gerakan imam sampai sholat berakhir. Yang ke-11, dalam sholat berjemaah menumbuhkan persaudaraan, kasih sayang, dan persamaan hak dan kewajiban. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit